wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, dikrepkan. Ya. Dikrepkan. Atas waktunya hari ini seharusnya berkuri karena urutannya memang dari Pak Wawan, PPT, PBB itu, kemudian ada konsep PM, prinsip pembelajaran PM, kemudian ada pengalaman belajar, kemudian ada apalagi itu ada modul 2 karena keterangan dan materi yang akan saya sampaikan berbeda dengan materi yang akan disampaikan oleh Pak Giri, karena materi kita bertiga itu yang sama hanya modul 1, 2, 3. Sedangkan nanti kalau buku menyampaikan modul 4 itu berhubungan dengan kepemimpinan. Jadi yang kepemimpinan hanya buku aja. Makanya modul 2 sama 3 kita udah jadi kita lompat, Bapak Ibu ya, kita lompat ke materi selanjutnya yaitu asesmen dalam pembelajaran mendalam. Kalau kita belajar atau ngomong atau bicara tentang asesmen, Bapak Ibu, kira-kira apa ya? Ada yang mau menyampaikan? Ujian. Ujian. Jawab soal. Udah. Asesmen apa? Udah. Ada penilaian, ada ujian. Kalau bukan dia bilang penilaian, kemudian Pak Mokhtar bilang ujian, pernahkah Bapak Ibu melakukan asesmen ini di kelas masing-masing? Pernah. Pernah. Contohnya apa Pak asesmen yang pernah Panjenengan lakukan di kelas? Tanya jawab. Tanya jawab. Kalau Pak Fajar, asesmen yang pernah dilakukan di kelas? Ulangan harian. Apa lagi tadi Pak? Latihan. Kalau Bunda? Tugas. Jadi banyak ya asesmen yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan. Jadi kayaknya saya mau menguasai segoro karena sudah bisa semua gitu ya. Jadi saya yang menyampaikan apa yang saya dapatkan saat pelatihan PM kemarin Bapak Ibu yaitu asesmen dalam pembelajaran mendalam. Kalau kita lihat asesmen atau penilaian adalah proses mengumpulkan dan mengolah informasi yang kita tahu dari kebutuhan siswa sesuai dengan kebutuhan siswa untuk mencapai perkembangan, untuk mengetahui perkembangan siswa seperti apa, hasil belajarnya seperti apa, itu kita lakukan dengan asesmen. Menurut Permendikbud nomor 21 tentang standar pendidikan dan pendidikan anak usia dini ini berbicara tentang penilaian ya di Permendikbud ini ada prinsip asesmen itu ada 3 Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah berkeadilan. Bisa dilihat berkeadilan itu adalah tidak bias atau tidak melihat latar belakang dari peserta didik itu seperti apa. Atau kalau kadang-kadang kita cenderung kepada satu siswa itu tidak boleh. Jadi prinsip asesmen itu adalah berkeadilan. Semuanya harus merasakan asesmen itu, tidak boleh orang tertentu. Kemudian yang kedua adalah edukatif. Nanti ada umpan balik dari asesmen itu. Umpan baliknya seperti apa? Nanti di bawah insya Allah ada. Dan orang tua juga harus mengetahui peningkatan anaknya ketika belajar di sini itu seperti apa dan sejauh mana. Kemudian objektif. Penilaian ini didasarkan pada informasi faktual atas pencapaian perkembangan dan hasil belajar peserta didik. Jadi ada 3 ya Bapak Ibu ketika kita melakukan asesmen, apakah itu sudah memuas semuanya atau tidak, kita akan mengevaluasi didik kita masing-masing, apakah sudah berkeadilan, apakah sudah edukatif, apakah sudah objektif. Kemudian yang selanjutnya adalah asesmen pada pembelajaran mendalam. Pengembangan asesmen pada pembelajaran mendalam adalah ada 2 yaitu asesmen formatif dan sumatif. Ini yang sudah sering panjenengan semua lakukan. Asesmen formatif itu perlu dikuatkan dengan adanya yang saya sampaikan tadi adalah ada umpan balik selama proses pembelajaran dan itu dilakukan bertahap dan berkelanjutan ya Bapak Ibu untuk mencapai level pembelajaran mendalam dan harus memperhatikan 3 pengalaman belajar. Jadi pengalaman belajar itu ada 3. Kalau prinsip juga kan ada 3 ya. Kalau prinsip PM ada 3, ada yang tahu Bapak Ibu? Mindful, meaningful, dan joyful ya. Ada 3 ya. Kalau prinsip itu boleh
monitoring capaian pembelajaran secara menyeluruh. Nanti di bawah ada contohnya seperti apa aja. Sebenarnya ketika kita melakukan asesmen yang sudah sering kita lakukan, itu tujuannya apa sih? Apakah hanya oleh nilai senapik gitu, atau kita untuk menambah nilai anak-anak ketika nanti itu nilainya jelek, jadi kita tambah di akhir itu, atau ada lain? Ternyata asesmen itu memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah memahami sejauh mana kedalaman pemahaman telah dicapai oleh siswa. Jadi siswa itu paham itu sejauh mana? Ya. Apakah dia itu hanya tahu di materi A atau materi B? Atau kelanjutannya. Kemudian yang kedua, merancang aktivitas belajar yang mendorong murid untuk naik ke tingkat pemahaman yang selanjutnya. Jadi ada siswa yang levelnya lebih tinggi, maka kita harus merancang aktivitas belajar yang sesuai dengan mereka. Kemudian yang ketiga, memberi umpan balik yang lebih tepat sasaran berdasarkan level pemahaman mereka. Jadi itu ya, ada tiga ya Bapak Ibu untuk tujuan asesmen itu. Bisa juga nanti ketika asesmen itu kita lakukan, kemudian kita tahu anak itu adalah di kelas itu kurang, maka kita akan mencoba untuk metode baru, metode apa ya yang tepat yang bisa saya lakukan untuk pencapaian anak-anak itu biar nilainya bagus, biar pemahaman itu naik. Ini tadi asesmen pada PR formatif, yaitu asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi peserta didik dan murid untuk memperbaiki proses belajar. Jadi kalau formatif itu ada di awal dan ada di proses pembelajaran, itu kalau formatif. Kalau di awal kita harus tahu kesiapan murid. Kesiapan murid itu juga termasuk asesmen di awal pembelajaran. Kita bertanya, kita memantik ke siswa, itu juga termasuk di awal pembelajaran. Kemudian asesmen sumatif. Pada jenjang pendidikan dasar, asesmen ini bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar murid sebagai dasar penentuan apa? Pertama, dia naik kelas atau tidak. Yang kedua, dia lulus tidak dari satuan pendidikan. Itu kalau dia adalah asesmen sumatif. Ini contohnya ya. Ini bukan contohnya sih, contohnya masih di bawah. Ini ada contohnya asesmen pada pembelajaran mendalam. Asesmen yang formatif tadi, asesmen as learning. As learning tadi kan di awal. Kemudian ada for learning, ada of learning. Jadi as, for, of. As seperti apa? Pernah kita melakukan checklist kemajuan belajar siswa, Bapak Ibu? Biasanya itu ada lembar-lembar yang kita bikin. Itu adalah asesmen di awal atau as learning. Contoh untuk refleksi diri murid, kemudian untuk refleksi proses pembelajaran selanjutnya. Kira-kira ketika saya melakukan checklist atau jurnal refleksi ini, nanti kelanjutan prosesnya seperti apa ya? Apa yang harus saya kerjakan? Kemudian asesmen for learning. Asesmen for learning itu adalah untuk perbaikan proses tadi yang sudah kita lakukan, untuk perbaikan proses pembelajaran. Contoh peta konsep. Pernahkah kita membuat peta konsep atau kita membuat peta konsep sendiri? Itu masuk ke for learning. Kemudian observasi. Pernah nggak kita melakukan pengamatan di kelas, Bapak Ibu? Ketika anak-anak diskusi, kemudian kita melakukan pengamatan, pernah, Bapak Ibu? Pernah? Ya. Tapi semua pernah ya melakukan seperti itu adalah asesmen for learning yang kita lakukan di proses pembelajaran. Kemudian penilaian sumatif, assessment of learning, mengukur capaian pembelajaran murid pada akhir pembelajaran. Tadi yang diminta adalah bisa kita tes tulis, tes lisan, jadi tidak melulu pakai kertas. Tapi kadang-kadang kita masih ini ya cenderung pakai kertas ya untuk tes sumatifnya ya. Tes lisan, tes tertulis, laporan, kemudian penilaian proyek, portofolio, itu adalah proses asli yang of learning atau sumatif. Ini ada teknik-teknik yang mungkin panjenengan nanti bisa lakukan saat melakukan
kerja, ada tes tulis, penilaian antar teman juga itu masuk yang proses ya. Ada portofolio, penugasan, tes lisan dan lain sebagainya. Ini berjenjang ya Bapak Ibu. Tekniknya itu dapat dilakukan secara berbeda-beda tiap jenjangnya, baik SD, SMP maupun SMA. Kalau ini contohnya SMK. Langsung lanjutin aja saya ke contoh teknik umpan balik. Tadi saya menyampaikan bahwa asesmen diantaranya tujuannya adalah untuk umpan balik untuk pembelajaran berikutnya. Contoh teknik umpan balik, Bapak Ibu pernah memberikan apresiasi kepada siswa? Hebat ya kamu ya, sudah solid, sudah mengerjakan dengan baik, sudah membantu temannya. Nah, itu apresiasi dan umpan balik yang kita berikan kepada siswa. Kemudian saran, nah ini lebih baik dikasih warna ini loh, ini akan lebih cantik, ini ditambahin ini loh, lebih cantik. Nah, kita sering kan memberikan saran-saran kepada siswa-siswa seperti itu. Itu adalah proses umpan balik yang tanpa sengaja ternyata kita lakukan. Kemudian memberikan perhatian. Pernah nggak ketika kita, Bapak Ibu, memberikan nilai kepada siswa, kemudian kita kasih komentar di bawahnya? Kalau pada saat pada saat akreditasi mungkin diminta ya kayak gitu. Nah, itu ternyata penting memberikan komentar di setiap penilaian yang kita lakukan karena itu akan memotivasi siswa. Jadi merasa diperhatikan. Kalau saya biasanya kasih nilai kemudian harus lebih rajin ya. Jadi itu adalah bentuk perhatian kita pada siswa. Kemudian nilai, beri komentar atas kekuatan yang terlihat. Klarifikasi, ajukan pertanyaan klarifikasi. Itu adalah contoh teknik umpan balik. Sudah siap ya Bapak Ibu? Ngantuk sekali. Nanti saya mintaan kepala sekolah. Nah, selanjutnya adalah guru mengembangkan asesmen pembelajaran itu dengan taksonomi. Bapak Ibu, taksonomi yang pernah kita tahu apa aja? Belum. Solo. Nah, ada belum, ada Solo. Nah, kalau di PM ini cenderung ke Solo, tapi bisa juga kita pakai belum juga. Kita akan mengetahui perbedaannya yang Solo seperti apa, yang belum seperti apa. Tujuannya apa? Kita mengembangkan asesmen itu sesuai dengan taksonomi. Yang pertama adalah memahami sejauh mana kedalaman pemahaman yang telah kita capai, yang telah dicapai oleh peserta didik. Kemudian yang kedua adalah merancang aktivitas belajar yang mendorong siswa itu untuk naik ke tingkat pemahaman yang lebih baik lagi. Yang ketiga adalah memberikan umpan balik, tadi yang penting, yang tepat sasaran. Jadi berdasarkan level pemahaman masing-masing anak. Kita itu menjadi yang pertama memahami, yang kedua merancang, yang ketiga adalah memberikan umpan balik. Jadi ada tiga kenapa kok kita harus menggunakan taksonomi dalam PM ini: memahami, merancang, kemudian memberikan umpan balik. Nah, kita bisa lihat perbedaannya Bapak Ibu. Di situ kalau kita pakai taksonomi belum kelihatan kan? Kemudian taksonomi Solo kelihatan Baca no Ibu. Kelihatan ya Pak Ibu? Baca no Ibu. Tambah sedikit. Jangan bahasa Solo. Taksonomi belum. Itu kan kalau ada mencipta, mengevaluasi itu C berapa? 6. Nah, kalau di Solo itu adalah sama juga berpikir abstrak yang mendalam. Kalau dalam PM namanya merefleksi. Jadi nanti pembelajaran itu kan pengalaman belajar itu kan ada 3: memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Bapak Ibu, 3 ini tidak boleh dibolak-balik. Tapi kalau prinsip PM boleh dibolak-balik. Jadi nanti ketika panjenengan itu buat modul ya, modul pembelajaran, langkah 1 misal langkah 1, langkah 2, langkah 3, pendahuluan, inti, kemudian
Undang-undang inti penuntut itu boleh mencantumkan 3 prinsip, boleh mencantumkan 2 prinsip, boleh di situ ada semuanya. Ini yang bisa dibaca sendiri Bapak Ibu. Melakukan luas dan menerapkan ide. Nanti ada tahu. Nanti saya kasih 2 contoh ya, asesmen mana yang lebih baik. Nanti saya kasih contoh. Kemudian yang kedua adalah menganalisis dan menerapkan relasional. Itu sama juga dengan mengaplikasi kalau di PM itu. Yaitu menghubungkan ide-ide. Kalau yang selanjutnya adalah memahami multistruktural, ada memahami dan memiliki banyak ide, kemudian mengingat unistruktural, struktural, itu kalau di pengalaman belajar namanya memahami, hanya batas memahami saja, belum mengaplikasikan, karena mengaplikasikan itu ada hubungan dengan kehidupan sehari-hari. Merefleksi nanti di akhir biasanya itu. Berarti kalau kita cuma hanya mengingat atau unistruktural, maka kita hanya dalam tahap memahami Bapak Ibu. Kalau hanya mengetahui anak-anak tujuan pembelajaran kita adalah bla 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 bla, maka kita nggak tahu proses memahami. Anak-anak di dalam fotosintesis itu sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita sudah memberikan penjelasan ke anak-anak adalah tentang mengaplikasikan. Lanjut ya, yuk. Nah ini tadi usul taksonomi, kemudian ini PM-nya. Jadi sudah ya, sama dengan yang tadi. Nah, contoh, ini ada contoh. Jadi di pengalaman PM atau pendekatan pembelajaran mendalam itu ada ranah pengetahuan, afektif, dan psikomotor. Kalau pengalaman belajar PM refleksi, afektif itu kan berhubungan dengan sikap ya. Sikap perilaku dalam pembelajaran yang menunjukkan bagaimana peserta itu menerima. Apakah dia ketika kita ngajar PM itu ada yang ngantuk, atau ada yang tidur, atau ada yang tidak tidak memperhatikan. Kan PM dengan pembelajaran sebelum-sebelumnya itu kan berbeda ya. Jadi kita itu harus lebih aktif. Siswa juga lebih aktif, sama-sama aktif. Peserta didik merespon, menghargai, mengorganisasi, dan menginternalisasi nilai-nilai dalam kehidupan itu afektif, sikap. Jadi nanti ada bagaimana dia itu menggunakan atau ilmu yang dia dapat itu bisa diinternalisasi di dalam kehidupannya dia. Tidak hanya sekedar pemahaman, tapi dia mampu mengaplikasikan. Contoh, guru memfasilitasi diskusi tentang isu sosial dan meminta peserta didik untuk menuliskan refleksi tentang sikap mereka. Itu contoh afektif. Kalau psikomotor bagaimana? Peserta didik mempraktekkan keterampilan dalam situasi yang menyerupai dunia nyata. Jadi ada stimulasi. Ketika kita mengajarkan, kalau mereka mengajarkan tentang jual beli, mereka diajak pasar, tidak hanya materi. Kalau misalnya ke kantin, jualan di kantin, itu harus dihubungkan atau diinternalisasi dengan kehidupan yang nyata. Simulasinya harus ada. Kemudian kalau berdebat, mungkin kita bikin sidang isbat atau sidang DPR, demo. Kemudian musyawarah, pemilihan ketua, itu kita pakai simulasi. Pemilihan DPR dan lain sebagainya kita pakai simulasi yang nyata yang ada di dalam kehidupan masing-masing siswa. Ini tadi yang unistruktural dan tingkat struktural di Bapak Ibu. Ini yang tadi unistruktural itu memahami satu aspek. Kalau multistruktural memahami banyak aspek. Contoh, habitat itu tempat tinggal makhluk hidup. Itu kalau unistruktural. Tapi kalau dia multistruktural, tumbuhan dan hewan hidup di habitat yang berbeda. Setiap habitat memiliki makhluk hidup yang berbeda-beda. Ini ada banyak aspek. Kalau yang unistruktural hanya satu aspek. Nah, bagaimana peran guru ketika anak itu tingkatannya pada unistruktural? Maka kita harus selalu membantu siswa mengembangkan ide. Kita bantu mengembangkan ide. Kita kasih pemandu.
cara memberi makanan, habitat memberi makanan, tempat berhidup dan ruang untuk berkembang ada makhluk hidup. Itu adalah peran guru. Jadi kalau anak ada pada satu pemahaman konsep, maka guru wajib untuk membantu muridnya untuk mengembangkan idenya. Kemudian kalau siswa itu sudah pada tingkat multistruktural bagaimana? Maka guru perannya adalah membandingkan dengan habitat yang lain, karena habitat tadi itu kan berbeda-beda. Misal bukan laut, gunung dan lain sebagainya. Jadi tingkat pemahamannya itu bisa berperan. Ini yang tadi tingkat relasional. Contohnya ya, relasional kan menghubungkan berbagai aspek yang mereka pelajari. Kalau tingkat abstrak itu murid tidak hanya memahami hubungan konsep, tapi juga berpikir mengenai aplikasinya itu, implikasi dari pengetahuan itu apa. Jadi ada muncul di tingkat abstrak yang diperluas ini adalah kelangsungan hidup seperti apa, kemudian bagaimana. Jadi mikirnya bukan lots lagi, tapi mikirnya adalah hots. Contoh tingkat relasionalnya adalah faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu yang sudah ada di depan bisa dibaca sendiri ya. Nah, karena dia hanya pikirnya adalah faktor lingkungan, maka peran gurunya bagaimana? Peran gurunya adalah menghubungkan faktor-faktor lingkungan itu dengan kelangsungan hidup, dengan kelangsungan makhluk hidup. Kalau yang abstrak bagaimana? Contohnya, kita harus lebih peduli dengan habitat karena perubahan lingkungan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup makhluk hidup yang tinggal di sana. Bagaimana peran guru saat itu? Guru mendorong siswa untuk berpikir lebih jauh, jadi lebih kritis lagi, lebih hots lagi. Bagaimana pengetahuan yang mereka dapatkan tentang habitat itu bisa diterapkan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Jadi lebih tinggi lagi, lebih luas lagi. Oke, insya Allah itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan tentang materi asesmen pada pembelajaran mendalam. Minta tolong diperhatikan yang ini Bapak Ibu, ada 2 kasus ya, bukan 2 kasus, ada contoh asesmen, ada asesmen A sama asesmen B. Bapak Ibu tolong diberikan komentarnya antara asesmen 1 dengan asesmen B. Ini asesmen 1. Asesmen 1. Kompos. Dibacakan ya. Ini full, ini ke PDF. Oh, enggak, ini dengan web. Iya, iya. Saya bacakan. Iya, dibacakan. Ini soalnya nggak saya download, jadi nggak bisa. Ya, bacakan Ibu. Bacakan. Saya bacakan ya. Kompor surya. Jadi asesmen adalah kompor surya adalah perangkat yang menggunakan cahaya matahari untuk memanaskan dan memasak makanan. Kompor surya terdiri dari reflektor melengkung yang memberikan cahaya dari matahari ke area kecil di dasar bejana masakan. Suhu pada bejana akan meningkat karena menyerap sinar matahari yang dipantulkan. Lengkapilah pertanyaan kedua ini menjawab kamu. Grafiknya seperti ini. Manakah lokasi yang paling mendukung dan tidak mendukung untuk penggunaan kompor surya? Ini asesmen yang diberikan guru yang pertama. Jadi ada aplikatifnya, ada gambarnya kompor surya, penggunaan kompor surya. Di dalam kehidupan ada, kemudian ada ininya juga, ada materinya, ada grafiknya yang jelas. Kemudian siswa disuruh mana lokasi yang paling mendukung dan tidak mendukung untuk penggunaan kompor surya dan mengapa. Ini Grafik itu maksudnya apa? ini grafik rata-rata tajamnya Pak. Lokasi A itu kalau musim jumlah jam cahaya matahari ya. Kalau musim dingin sekian, kalau musim panas sekian. Ini ininya 2 lokasi yang berbeda Pak, 2 lokasi yang berbeda. Grafik di bawah ini menunjukkan jumlah rata-rata jam penyinaran matahari per hari sepanjang tahun pada 2 lokasi yang berbeda. Jadi ada 2 lokasi yang berbeda. Sudah, ini asesmen yang pertama.
kedua, yang pertama adalah jelaskan definisi energi alternatif. Yang kedua, sebutkan 3 contoh penggunaan energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan reflektor melengkung pada atmosfer? Menurut panjenengan, tingkat apa tanggapan Bapak Ibu terhadap kedua asesmen tersebut? Apakah di antara dua asesmen itu ada yang lebih baik? Pak Udin mungkin bisa disampaikan pendapatnya, tanggapannya dari asesmen yang satu tentang komfort tadi, kemudian asesmen yang kedua tentang hanya seperti ini. Yang pertama, kenapa Pak Udin? Yang pertama itu kan sebenarnya tujuannya sama, energi alternatif. Ya kalau itu tadi fokusnya nanti ke sumber matahari dan digunakan energi alternatifnya itu adalah sinar matahari. Kemudian di sini kan ditunjukkan ada grafik, berarti kan artinya orang daerah ini cocok menggunakan ini, tapi orang daerah tertentu belum tentu cocok. Kenapa? Ketika tadi ada daerah yang di situ ketika musim dingin itu sinar matahari sangat kecil, berarti dia tidak cocok. Tapi yang tadi rata-rata, maka dia sepanjang tahun berarti bisa menggunakan. Kalau yang satunya tadi berarti kan dia bisa menggunakan itu hanya waktu tertentu saja. Tapi siswa bisa ini punya afirmasi gambaran. Oh, berarti daerah saya cocok atau tidak. Siswa itu begini, energi alternatif ini penting, tetapi itu bisa kita terapkan di tempat saya atau tidak ya? Kalau misalnya tidak bisa, anak itu akan berpikir kreatif lagi. Berarti energi alternatif apa yang cocok di daerah kita? Itu bukan saya. Terima kasih Pak Udin. Soal betul ya, jadi yang pertama seperti itu yang sudah Pak Udin. Mungkin ada pendapat lain Pak Fajar, mungkin Pak asesmen lebih efektif. Kira-kira menurut Pak Fajar antara asesmen yang pertama dengan asesmen yang kedua, tanggapannya Bapak yang lebih baik yang mana? Kalau Pak Udin yang A gitu ya. Kalau Pak Fajar yang mana dan kenapa? Kalau asesmen yang kedua itu hanya teori, itu hanya paham teorinya ya, nggak tahu maksudnya. Kalau yang pertama itu siswa dapat memahami aplikasinya, bagaimana menerapkan energi tadi. Oke, terima kasih Pak Fajar dan Pak Udin. Insya Allah sudah betul ya semuanya. Jadi yang pertama itu sudah aplikatif ke kehidupan sehari-hari, tapi yang kedua adalah hanya pemahaman saja. Anak hanya tahu aja tentang energi alternatif. Itu kayak asesmen kita. Iya. Kayak jadi evaluasi diri. Kalau ini sudah mengaplikatif ke kehidupan anak-anak dari anak-anak itu sudah tahu. Insya Allah itu Bapak Ibu tentang asesmen hari ini. Semoga kita akan kita mampu mengaplikasikan asesmen yang aplikatif ke kehidupan anak-anak selanjutnya. Ya. Jadi kita gunakan di dalam pembelajaran kita evaluasi apakah asesmen yang kita lakukan selama ini sesuai dengan atau hanya pemahaman terhadap siswa atau sudah aplikatif ke kehidupan siswa masing-masing. Itu dari saya modul asesmen. Kita ke modul yang berikutnya Bapak Ibu. Lanjut. Itu madu rek soal. Atau itu besok ya? Iya, besok. Besok aja. Yang kedua itu besok ya. Yang ini sama yang kedua wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.